Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Sumber Daya Manusia yang akan mewawancarai PT Lutfindo Wijaya Perkasa yang berada di Jalan SM Amin. Dengan saya sendiri Muhammad Dafa Gibran. Saya Gisa Putra. Saya Fahmi Zulkarnain. Saya Misbah Azaleh. Dan Ibu bisa memperkenalkan diri serta jabatan di perusahaan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Utami Permatasari. Jabatan saya di PT Lutfindo Wijaya Perkasa adalah perbantuan HRD, di mana atasan saya saat ini lagi cuti. Baik Ibu, terima kasih. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita mulai wawancaranya. Ya, pertanyaan yang pertama, kapan perusahaan Ibu membutuhkan karyawan baru? Sejauh ini perusahaan kami akan membutuhkan karyawan baru itu adalah ketika ada posisi yang kosong atau ketika kita over dalam kerjaan. Baik. Pertanyaan kedua, Ibu, apakah metode rekrutmen karyawan baru menggunakan metode tertutup atau terbuka? Jika terbuka, apakah perusahaan Ibu membuat informasi lowongan pekerjaan melalui media massa atau media lainnya? Baik, kalau untuk prosesnya itu kita menerapkan dua. Di posisi tertentu kita menggunakan metode tertutup, artinya ada proses komunikasi internal perusahaan yang akan nanti disampaikan oleh manajemen untuk mencari calon, meletakkan di posisi itu berdasarkan dari rekomendasi manajemen dan manajer masing-masing. Dan kalau untuk metode terbuka itu kita akan publik atau kita akan posting di media sosial dan jejaring sosial. Baik, pertanyaan ketiga, Bu. Seperti apa kualifikasi calon karyawan yang perusahaan Bapak Ibu inginkan? Kalau untuk secara kualifikasi, kita melihat dari posisi yang akan dilamar, keahlian, pengalaman pekerjaan, terus jenis kelamin, karena Seperti apa kualifikasi calon karyawan yang perusahaan Bapak Ibu inginkan? untuk calon kualifikasi yang diinginkan itu berdasarkan posisi tertentu. Secara gambaran umumnya itu ada keahlian peserta calon, terus ada pengalaman, juga ditentukan dengan umur dan jenis kelamin, terus tingkat pendidikan. Karena sedikit saya jelaskan, PT Lutfindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan manufaktur. Jadi kualifikasi itu ditentukan berdasarkan posisi yang akan dilamar. Baik, selanjutnya, apakah perusahaan Ibu mengutamakan menerima karyawan yang berpengalaman? Sejauh ini kita mengutamakan karyawan berpengalaman itu akan diletakkan di bagian posisi tertentu, biasanya itu di level manajer. Baik, pertanyaan kelima, Bu. Tes apa saja yang terdapat di perusahaan Ibu untuk menyeleksi karyawan? Kalau untuk tes, kalau posisi yang dilamar sebagai administrasi atau admin, dikenal sebagai admin, kita tesnya itu tes administrasi, kemampuan, wawancara, dan user. Baik, bagaimana dengan persyaratan administrasi? Apakah telah dipenuhi dan sesuai dengan calon pelamar? Sejauh ini untuk posisi yang akan dilamar itu kita ada role sendiri dan kita akan item check berdasarkan kriteria yang kita inginkan. Baik, pertanyaan ketujuh, Bu. Apakah data isian formulir pelamar dibuat sejelas mungkin sehingga calon karyawan dapat memahami? Ya, tentu, karena daftar isian formulir itu sifatnya mudah dipahami untuk si calon pelamar. Jadi kita sudah menyiapkan juga sih.
Baik, selanjutnya dalam pelaksanaan wawancara, apakah dibuat semenarik mungkin daripada tempat yang kondusif dan pada tempat yang kondusif? Kalau untuk wawancara sendiri, biasanya itu kita ada di lantai 2, tepatnya di ruang HR sendiri, dan pertanyaannya akan dibuat semenarik mungkin dan senyaman mungkin, karena dari hasil wawancara bisa dinilai juga calon peserta kandidat karyawan baru tadi. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana kriteria penilaian agar calon karyawan dapat diterima? Gimana? Bagaimana kriteria penilaian agar calon karyawan dapat diterima? Kriteria calon pelamar yang bisa diterima. Salah satunya itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terus mampu bertanggung jawab, memiliki energi positif, bisa bekerja sama atau teamwork, terus bisa berbaur dan bersosialisasi dengan baik. Baik Ibu, apakah penilaian calon karyawan bersifat terbuka? Kalau untuk calon penilaian karyawan bersifat terbuka, ketika kita menggunakan metode terbuka, contoh untuk posisi admin, itu penilaian dilakukan secara terbuka karena dari awal kita sudah menggunakan metode terbuka. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apa saja kelebihan dan kekurangan proses rekrutmen dan seleksi di perusahaan Bapak Ibu? Kalau untuk kelebihan, gimana ya saya menjelaskan, karena mungkin itu penilaian dari eksternal lah. Kalau kami dari pihak internal paling saya bisa menyampaikan sedikit kekurangan. Itu untuk seleksi tingkat middle ke bawah itu tidak memerlukan waktu yang lama, jadi sesingkat mungkin, karena ketika perusahaan kami membutuhkan suatu posisi lowongan itu pasti geraknya cepat, jadi 1 kali 24 jam contoh, dan besok udah masuk proses seleksi administrasi. Jadi kekurangannya tuh kita nggak spend time untuk waktu yang lama gitu. Lalu selanjutnya mohon Ibu berikan sedikit saran untuk calon karyawan mengenai penempatan kerja. Gimana? Mengenai penempatan kerja nggak usah dibaca please. Oh, berarti mohon Ibu berikan sedikit saran untuk calon karyawan. Sedikit saran mengenai calon karyawan. Pertama, memiliki komunikasi yang baik. Contoh, ketika melamar dan dipanggil, itu menunjukkan adab, etika dan attitude yang baik. Terus dari segi komunikasi juga menggunakan lisan dan verbal yang baik gitu. Itu aja sih. Oke. Itu tadi segmen pertanyaan mengenai rekrutmen dan seleksi. Kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu mengenai penempatan kerja. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama mengenai penempatan kerja. Dalam pelaksanaan penempatan pegawai, apakah telah sesuai dengan tujuan perusahaan? Kalau untuk pelaksanaan penempatan pegawai, apakah telah sesuai dengan tujuan perusahaan ya? Ya. Sejauh ini untuk penempatan pegawai kita sudah sesuai dengan tujuan. Contoh dengan kualifikasi, katakanlah tingkat pendidikan ekonomi atau manajemen dan sebagainya, itu sejauh ini kita letakkan pun di bagian yang berkaitan dengan kualifikasi tersebut, dan sejauh ini kita tidak ada yang melenceng sih. Contoh kalau misalnya dia Kesmas itu mungkin di K3 gitu. Baik Bu, Sesuai. dalam pelaksanaan penempatan pegawai apakah telah sesuai dengan pengetahuan calon karyawan? Dalam pelaksanaan penempatan pegawai apakah telah sesuai dengan pengetahuan calon karyawan?
Sejauh ini sebelum karyawan ditempatkan di suatu posisi tertentu, kita sudah berkomunikasi, kita sudah menjelaskan penempatan dia di mana, unitnya bagian apa, dan divisinya apa, serta job desk-nya ke depannya apa. Jadi sebelum mereka menempati suatu posisi tersebut, gambarannya sudah kita kasih tahu. Baik Bu, dalam pelaksanaan penempatan pegawai, apakah telah sesuai dengan keterampilan calon karyawan? Untuk pelaksana Baik Bu, dalam pelaksanaan penempatan pegawai, apakah telah sesuai dengan keterampilan calon karyawan? dalam pelaksanaan penempatan pegawai, apakah telah sesuai dengan kemampuan keterampilan calon karyawan? Kalau untuk posisi middle ke atas tentunya mereka sudah berpengalaman. Jadi saya bisa jawab ini untuk pelaksanaan penempatan pegawai mereka telah sesuai dengan keterampilan tersebut karena sudah memiliki pengalaman tadi. Untuk fresh graduate, kalau untuk calon karyawan yang belum berpengalaman, kita terus asah kemampuan dan keterampilan mereka lewat dari pemahaman-pemahaman yang akan kita sampaikan ke mereka. Lalu selanjutnya dalam pelaksanaan penempatan pegawai, apakah telah sesuai dengan kemampuan intelektual dan fisik calon karyawan? Tentunya iya, karena untuk penempatan karyawan pastinya kita butuh kemampuan mereka dan fisik yang mendukung. Contoh kesehatan jasmani dan rohani tanpa mengurangi satu dan lain hal, itu kita tunggu lupa. Cut aja nanti ya. Baik, selanjutnya dalam pelaksanaan penempatan pegawai, apakah telah sesuai dengan kemampuan intelektual dan fisik calon karyawan? Untuk pelaksanaan penempatan pegawai, kita telah sesuai dengan kemampuan intelektual dan fisik calon karyawan, yaitu dibuktikan dari kesehatan jasmani dan rohaninya. Cukup. Pertanyaan terakhir Bu, berapa lama masa training karyawan baru dan apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada karyawan baru? Sejauh ini untuk di perusahaan kita sendiri, untuk masa training ketika katakanlah posisi yang dilamar adalah admin, itu untuk pemaparan job desk kita kasih waktu 3 hari untuk pemahaman job desk. Dan untuk masa trainingnya itu kita kasih spend waktu di 3 bulan pertama. Ketika di 3 bulan pertama mereka lolos dalam artian dari segi pekerjaan penilaiannya cukup untuk dilanjutkan, kita akan lanjutkan ke kontrak karyawan. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya kami berterima kasih Bu telah meluangkan waktu untuk sesi wawancara ini untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia. Saya pamit undur diri bersama teman-teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.